sikap dan perilaku Ki Ageng Pandanaran tersebut, konon katanya Sunan Kalijaga segera memperingatkannya dengan cara menyamar sebagai penjual rumput. Dengan kecerdikannya, sang Sunan menyisipkan nasihat-nasihat kepada sang bupati pada saat menawarkan rumputnya. Namun, hal tersebut tidak lantas membuat Ki Ageng Pandanaran menjadi baik dalam sekejap. Konon katanya, pada awalnya Ki Ageng Pandanaran tidak menggubris, bahkan berperilaku buruk kepada Sunan Kalijaga yang sedang menyamar. Hingga akhirnya Sunan Kalijaga membuka penyamarannya dan membuat Ki Ageng Pandanaran memohon maaf dan tersadar akan perilaku buruknya selama ini. Setelah kejadian itu pun konon Ki Ageng Pandanaran berguru kepada Sunan Kalijaga. Dengan tekad kuat ingin belajar agama, Ki Ageng Pandanaran akhirnya menyerahkan jabatannya sebagai Bupati Semarang kepada adiknya. Ki Ageng Pandanaran konon menjadi seorang murid yang cerdas dan rajin. Berkat kecerdasannya, ia ditugaskan untuk menyiarkan agama Islam di sekitar daerah tersebut. Ia pun mendirikan sebuah perguruan di Gunung Jabal Khat. Ajaran Ki Ageng Pandanaran yang paling menonjol dikenal dengan istilah pantembayatan, yaitu kerukunan dan kegotong royongan. Di mana saat itu banyak dari sebagian warga yang masih tersesat dalam kegelapan hidup. Makam Kiai Damar sendiri konon katanya dulu berada di sebuah lubang yang cukup dalam. Di lokasi makam tersebut, konon masyarakat zaman dahulu juga sering digunakan untuk bersemedi atau melakukan meditasi dan hal-hal gaib lainnya. Dan untuk menjaga dari kesyirikan, akhirnya lubang tersebut ditimbun dan dijadikan seperti saat ini. Jika digali, di bawah makam itu masih ada makam asli dari Kiai Damar dengan 3 nisan yang besar dan masih asli. Makam Kiai Damar kemudian dipugar dan diresmikan oleh Wali Kota Semarang, Kolonel Infanteri Sutrisno Suharto pada 26 Februari 1998 silam. Setelah diresmikan, lokasi tersebut sering dikunjungi oleh peziarah untuk berdoa di makam tersebut. Para peziarah selalu berdatangan ke lokasi makam ini. Tidak hanya dari kota Semarang, namun dari berbagai daerah lain hingga luar Jawa. Acara rutin doa bersama dilaksanakan setiap Kamis malam. Namun yang paling ramai adalah saat gelaran Haul Kiai Damar, yakni setiap bulan. Selain Kiai Damar, ada juga Kiai Soleh Darat. Umat Islam di Indonesia tentu saja akrab dengan nama Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. 2 nama tersebut adalah pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Mungkin tidak banyak yang kenal nama Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani. Padahal ketiga tokoh di atas mendapatkan pengaruh sangat besar dari ulama yang lebih dikenal dengan nama Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat konon katanya merupakan putra Kiai Umar, seorang ulama sekaligus pejuang dan tangan kanan Pangeran Diponegoro. Ia lahir di Desa Kedung Cumpleng, Kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah pada 1820. Kata darat yang tersemat di namanya menunjukkan tempat tinggalnya, yaitu di daerah darat yang terletak di utara Semarang.
Daerah ini dekat dengan laut dan menjadi tempat mendaratnya orang-orang dari luar Jawa. Ilmu tentang agama pun didapat Kiai Soleh pertama kali dari ayahnya. Ia lalu merantau ke sejumlah tempat di Nusantara untuk menimba ilmu. Kiai Soleh juga menimba ilmu ke Mekah di Hijaz, yang kini Arab Saudi. Di sana ia berguru kepada sejumlah ulama-ulama yang juga memiliki peran penting keagamaan di negara asalnya. Setelah beberapa tahun belajar, Kiai Soleh menjadi salah satu pengajar di Mekah. Muridnya berasal dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari Jawa dan Melayu. Beberapa tahun mengajar, konon katanya Kiai Soleh memutuskan kembali ke Semarang dan mengajarkan pengetahuannya kepada umat Islam di tempat tinggal asalnya. Kiai Soleh pun mendirikan pusat kajian Islam berupa langgar atau musola yang kemudian berkembang menjadi pesantren kecil. Banyak calon ulama yang tinggal di pesantren Kiai Soleh Darat dan menimba ilmu di sana. Sebagian dari mereka kemudian menjadi tokoh-tokoh terkenal seperti Syekh Mahfudz At-Turmuzi, Kiai Haji Hashim Asari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan R.A. Kartini. Kiai Soleh juga melahirkan banyak karya dalam ilmu agama Islam. Salah satunya adalah Kitab Faidir Rahman. Kitab Faidir Rahman sendiri merupakan tafsir Al-Quran yang ditulis Kiai Soleh menggunakan aksara Arab Pegon. Aksara ini menggunakan huruf-huruf Arab, namun bahasa yang dipakai adalah Jawa. Kitab ini disusun Kiai Soleh atas permintaan dari R.A. Kartini yang ingin memahami makna Al-Quran sehingga tidak hanya sekadar membacanya.